Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bisa Kita Bina bareng Ayah Teddy Ruhyadi di Teddy Ruhyadi Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Aneka makanan dengan segala cita rasanya begitu banyak tersebar di persada bumi tercinta Indonesia. Apakah semua orang menyukainya? Apakah semua orang memakannya? Jawabnya belum tentu. Masing-masing menyukai atau memakan makanan yang mereka makan karena suatu alasan. Karena rasa, bisa karena bahannya, bisa karena alasan usia, atau bisa karena hal yang lain. Untuk mengetahui jenis makanan apa yang suka dimakan dan disukai banyak orang, kita butuh sesuatu untuk mendapatkan jawaban tersebut. Sesuatu itu adalah apa? Mari kita simak tayangan berikut. Pada ilustrasi yang sudah kita saksikan bersama, tergambar jelas bahwa untuk mengetahui jenis makanan apa yang banyak disukai atau yang paling disukai, salah satunya misalnya berdasarkan kelompok usia, kita membutuhkan data untuk itu semua. Dan data yang diperoleh biasanya disajikan dalam bentuk dan aturan tertentu, sehingga siapapun dapat membacanya, dan sajian ini biasanya disebut dengan statistik. Sementara untuk memperoleh data, menyajikan, kemudian membaca data tersebut dari sajian yang kita lakukan, itu dibutuhkan sebuah ilmu, dan ilmu inilah yang biasanya disebut dengan statistika. Untuk lebih jelasnya, apa itu statistika, apa itu statistik, dan apa itu data, mari kita simak pada tayangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bisa Kita Bina, pasti bareng Ayah Teddy di Teddy Ruhyadi Channel. Kali ini kita akan bicarakan tentang statistika materi matematika SMA kelas 12. Dari ilustrasi yang diberikan tadi, ada 3 hal yang menarik yang akan kita bicarakan, yaitu pertama tentang data, kemudian kedua tentang apa itu statistik, dan yang ketiga adalah tentang statistika itu sendiri. Data adalah fakta mentah, observasi atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Menurut Mills, kemudian menurut KBBI, data diartikan adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Intinya, data itu merupakan kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun tulisan yang diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek map, bisa berupa data kependudukan, bisa berupa data ekonomi, atau data-data yang lainnya. Data yang baik itu harus dapat dipercaya kebenarannya, akurat, mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Kemudian statistik. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, dan atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Itu menurut Ahmadi, kemudian menurut yang lainnya, statistik adalah metode yang memberikan cara-cara guna menilai ketidaktentuan dari penarikan kesimpulan yang bersifat induktif. Itu menurut Stuhl dan Torrey. Kemudian menurut yang lainnya, statistik diartikan sebagai data kuantitatif, baik yang masih belum tersusun maupun yang telah tersusun dalam bentuk tabel. Itu menurut Anton Dajan. Ini mohon maaf ada kesalahan pengetikan. Artinya ini bukan statistika tapi statistik. Pada intinya, statistik itu adalah merupakan kumpulan data yang akan menggambarkan suatu masalah tertentu
dan dapat ditarik kesimpulannya. Sementara pengertian tentang statistika, menurut Wikipedia, statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikannya. Nah, statistika itu merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, sedangkan statistik adalah data itu sendiri, informasinya, atau hasil penerapan statistika itu sendiri pada data tersebut. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dipahami, dan mari kita lanjutkan pembahasan masalah statistika yang merupakan materi matematika kelas 12. Materi statistik untuk kelas 12 yang pertama tentang penyajian data, kemudian ukuran pemusatan data, kemudian yang ketiga materinya itu tentang ukuran letak data, dan yang keempat ukuran penyebaran data. Untuk tayangan berikut hanya berkisar pada penyajian data, ukuran pemusatan, dan yang lainnya nanti pada part-part berikutnya. Penyajian data ini memiliki tujuan diantaranya memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Dan ketiga, tujuan penyajian data ini memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Jenis penyajian data di materi matematika statistik kelas 12 itu ada 4 macam yang dikenalkan. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi, penyajian yang kedua dalam bentuk histogram, penyajian yang ketiga dalam bentuk poligon, dan penyajian yang keempat itu dalam bentuk OGIF. Mari kita bicarakan satu persatu. Yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi itu terdiri dari satu, tabel distribusi frekuensi untuk data tunggal, kemudian tabel distribusi frekuensi data kelompok. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dibagi ke dalam dua, satu untuk data tunggal, yang kedua adalah untuk data kelompok. Nah, pertama kita bicarakan dulu masalah tabel distribusi untuk data tunggal. Menyajikan data dengan menggunakan distribusi data tunggal, biasanya ini adalah untuk data yang jumlah datanya kurang dari atau sama dengan 30. Jadi jumlah datanya tidak lebih dari 30. Ada contoh? Ada contoh berupa data nilai ulangan matematika dari 30 siswa. Data-datanya terpampang jelas di sini 40, 80, 70, 90 dan seterusnya. Nah, kita akan membuatkan atau kita akan sajikan data tersebut dalam distribusi frekuensi data tunggal. Buatkan tabel distribusi data tunggalnya. Ini ada kolom pertama tentang nilai, yang kedua kolom kedua ini turus. Nah, ini frekuensi. Kita lihat, kita urut dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil itu adalah 30 dan terbesar adalah 90. Jadi kita urut mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, dengan bantuan tools kita cek satu persatu dari data ini. 30 kita lihat dari sini, kita periksa, dan
Dan ternyata 30 hanya ada satu. Kita tuliskan di sini, baru dalam bentuk terus, 1, kemudian 40. 40 kita cek, ini ada 1, ada 2, ada 3. Ada satu lagi, 4, ada 4. 50 juga dengan cara yang sama kita cek dan kita tuliskan terusnya. Perolehlah penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi data tunggal. Nah, sekarang berikutnya menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok. Kalau di data tunggal tadi kita menggunakan datanya yang kurang atau sama dengan 30, sekarang untuk distribusi data berkelompok datanya biasanya lebih dari 30. Jumlah datanya lebih dari 30. Ini ada contoh soal. Hasil skor IQ dari sebuah sekolah, ada 50 siswa yang dites. Datanya ada 80, 111, 112, 124, dan seterusnya. Nah, pertanyaan besarnya bagaimana menyajikan data seperti ini yang jumlahnya lebih besar dari 30 data ke dalam tabel distribusi data berkelompok. Untuk menyajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi itu dibutuhkan beberapa langkah. Ini langkah yang pertama, pertama menentukan jangkauan terlebih dahulu. Jangkauan yaitu dengan mengambil nilai maksimum dan nilai minimumnya dari data. Ini kita bisa lihat, kita bisa cek berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya. Ternyata nilai maksimumnya adalah 129 dan nilai minimumnya adalah 80. Maka jangkauannya ini adalah 49. 129 dikurangi 80. Untuk langkah yang pertama. Langkah kedua, menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas, di sini kita simbolkan dengan huruf K. Dengan formula atau rumusnya untuk mencari banyaknya kelas K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dan N ini adalah jumlah data. Kita tahu jumlah datanya adalah 50. Kita masukkan 50 ke N sehingga diperoleh K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Dan diperoleh 50 ini adalah 1,698. Dari mana? Kita bisa cek benar tidaknya log 50 itu adalah 1,698. Nah, karena logaritmanya ini berbasis 10, kita tuliskan di sini 10. Jadi masukkan 10 dan yang dicari adalah nilai dari log 50, masukkan 50. Kemudian kita hitung dan muncul 1,6989704. Jadi betul bahwa log dari 50 adalah 1,698. Lanjut, K sama dengan 1 ditambah hasil perkalian 3,3 kali 1,698. Dan hasilnya adalah 1,6, bisa dibulatkan menjadi 6 atau 7, tergantung nanti kebutuhan ketika kita menyelesaikan soal. Langkah ketiga yaitu menentukan panjang kelas. Kelas diberi simbol P, dirumuskan dengan J per K. J ini tadi jangkauan, dan K ini adalah banyaknya kelas. Jangkauannya 49 dan K-nya adalah 8. Cek dulu, nah ini jangkauannya, dan ini adalah panjang kelasnya.
Nah, hasil perhitungan 49 dibagi 6 itu adalah 8,166, dan ini merupakan panjang kelas interval atau interval kelasnya, dapat diambil 8 ataupun 9. Dari langkah 1 sampai dengan 3 kita peroleh jangkauannya 9, banyaknya kelas adalah 6, dan panjang kelas intervalnya adalah 9. Langkah keempat, menentukan kelas-kelas interval. Dari panjang kelas dan banyaknya kelas, kita lihat data yang tadi dengan mengambil nilai minimum sebagai batas bawah kelas pertama. Nilai minimum tadi adalah 80. Maka kelas pertama adalah, kita buat kelas pertama adalah 80 sampai 88. Dari mana nih 80 sampai 88? Panjangnya kelas atau interval kelasnya 9. Nah, kita hitung dari 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 9-nya adalah 88. Yang 89 juga sama, 89, 90, dan seterusnya. Dengan menghitung sebanyak 9 interval, diperoleh, ini angka terakhirnya adalah 97. Semua ke bawahnya sama sampai kelas ke-6. Ini ada 6 kelas, sesuai dengan perhitungan tadi bahwa banyaknya kelas itu ada 6. Jadi kalau nanti kita membuat ini menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok, itu akan ada 6 kelas. Langkah kelima, berdasarkan kelas yang diperoleh. Pada langkah keempat, kita buatkan tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini ada 6 kelas. Dengan intervalnya kita bisa lihat 80, 88, 89, 97, dan seterusnya. Ini nanti kita masukkan di tabel distribusi frekuensi pada kolom pertama. Nah, ini maksudnya kelas pada tabel distribusi frekuensi dari soal tersebut. Nah, bagaimana mengisi atau menghitung ini terus? Nah, mari kita lihat ke slide sebelumnya. Nih datanya. Kita akan mencoba menghitung data-data yang ada pada interval 80-88. Yang kita coba. Ini 1, kita perhatikan. Ini 2, 3, terus 4, 5, terus 6. Ini ke bawahnya tidak ada lagi angka di antara 80 sampai 88. Jadi ada 6. Hanya kita tuliskan dalam terus ini seperti ini. Maaf, bukan 6 tapi 8. Ini 8. Kita coba lihat lagi. Ini 80, ini 1. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Jadi ada 8. Mohon maaf, tadi ada kesalahan perhitungan. Jadi data-data yang ada pada interval 80 sampai 88 itu ada 8 data. Interval selanjutnya, ini kelas-kelas selanjutnya, lakukan seperti kita menghitung banyaknya data pada
kelas interval 80 sampai 88. 8, 10, 6, 6, 12, 8 ini merupakan frekuensi. Dan frekuensi adalah banyaknya data yang muncul. Jumlah data kalau kita jumlahkan ini ada sekitar 50. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya.